Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat isya dan salat tarawih rahimahullah. Tidak intinya kita memanjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan pada kita semua sehingga kita sudah memasuki bulan Ramadan. Malam ini malam ke-21. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam 21 adalah merupakan malam sepertiga terakhir dari bulan Ramadan yang dalam hadis disebutkan wa akhiruhu hitqun minan nar, yang terakhir Ramadan ini adalah pembebasan dari api neraka. Kecuali itu di dalam 10 hari terakhir ini sering dibahas oleh para ulama, malam-malam yang kemungkinan besar akan ada Lailatul Qadar, sehingga idealnya kaum muslimin di dalam bulan Ramadan, di dalam 10 hari terakhir ini adalah puncak dari optimalisasi ibadah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah datang 10 hari terakhir, maka beliau menyingkirkan lengan, maksudnya bersiap saja untuk melakukan iktikaf selama 10 hari atau 10 terakhir, kalau 10 ya 10 atau 99, yang tentu ini merupakan sunnah ya, yang semestinya kita ikuti juga, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar, di mana kita tahu bersama Lailatul Qadar itu dikabarkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam itu bagaikan 1000 bulan. Kenapa malam itu dinamakan Lailatul Qadar? Ada banyak pembahasan, antara lain karena memang agungnya malam itu. Ada juga yang memberikan penjelasan bahwa kenapa dinamakan Lailatul Qadar, karena malam itu adalah malam penentuan seseorang muslim untuk masa setahun yang akan datang. Baik dan buruknya sangat ditentukan oleh malam Qadar ini. Dan juga kenapa mulia, karena juga malam ini ada kaitannya dengan turunnya Al-Quran. Dalam beberapa ayat kita baca bahwa turunnya Al-Quran adalah dalam Lailatul Qadar, sehingga layak kenapa Lailatul Qadar itu diagungkan sehingga rupa, karena ada kaitannya dengan Al-Quran Karim, turunnya Al-Quran. Bukan hanya di dalam bulan Ramadan, tapi pada satu malam, yaitu namanya malam Qadar, malam penentuan. Para jamaah sekalian, kalau dilihat dari keutamaannya, jadi 10 satu malam itu bagikan 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau di tahun menjadi 83 tahun. Ini satu tawaran dari Allah yang sangat menggiurkan. Misalnya orang bisnis, juga ada orang bisnis untung 1000%. Ini bukan 1000%, 1000 bulan, 1000 bulan. Jadi berapa? 30.000%. Berapa lah hitungnya? Itu luar biasa. Dan seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu berarti bertambah umurnya. Satu kali mendapatkan Ramadan itu bertambah umurnya 83 tahun, semuanya ibadah, semuanya diterima oleh Allah SWT. Jadi kalau kita kalau menurut hadis itu umur umat Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun umur umat Muhammad, berbeda dengan umat-umat dahulu. Ada yang meninggal masih di dalam kandungan, ada yang begitu lahir meninggal, ada yang remaja meninggal, bahkan ada yang baru saja ijab kabul pengantin
iring-iringan masuk jurang, meninggal dua-duanya juga ada. Terus kemudian ada yang meninggal 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60, 70, 80. Tapi rata-rata itu antara 60 sampai 70 tahun. Rasulullah SAW sendiri umurnya 63 tahun. Seandainya kita diberi umur seperti Rasulullah SAW 63 tahun, dan kita tahu bersama bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kami ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Coba kita hitung berapa waktu kita yang dijaga untuk ibadah. Umur kita yang jadi untuk ibadah itu berapa? Menurut WHO, Organisasi Kesehatan Internasional, orang tidur yang ideal setiap hari itu berapa? 8 jam. Seandainya kita punya umur 63 tahun, setiap hari tidurnya 8 jam, ini baru tidur yang formal, belum tidur ketika mendengarkan khutbah Jumat, belum juga dihitung ketika ngaji seperti ngantuk, belum dihitung. Ya. 63 tahun setiap hari tidur 8 jam, itu sudah berapa? 21 tahun. Tidur kita 21 tahun. Kalau menurut organisasi ILO, Organisasi Tenaga Kerja Internasional, kerjanya ideal juga begitu, 8 jam. Jadi umur kita untuk tidur 21 tahun, untuk bekerja 21 tahun sudah berapa? 42 tahun. 42 tahun. Terus kapan kita melakukan aktivitas beramal itu dianggap amal soleh? Tentu ketika kita balik. Berapa umur balik? Dulu balik 17, 15, sekarang karena setiap hari pornografi, beraksi, maka 13 tahun sudah balik. Jadi 0 tahun sampai 13 tahun tidak ada amal soleh. Jadi jangan bilang-bilang sama adik-adik kita ini gak mau ngaji. Ya itu semua latihan semua latihan semua. Ya. Maka kalau ada orang haji mengajak anaknya yang belum balik, hajinya sah. Tapi ketika anak yang di bawah haji itu nanti dewasa, dia mampu haji, wajib haji dia, masih wajib haji. Jadi untuk tidur 20 tahun, untuk kerja 20 tahun, untuk umur anak 13 tahun berapa? 55 tahun. 55 tahun. 63 tahun diambil 55 tahun tinggal berapa? 8 tahun. Karena saya setiap hari ngomong itu ya, berapa? Sekarang yang sholat, yang nggak sholat juga harus itu. Berapa lama kita sholat? Setiap sholat. Mahasiswa biasanya lebih cepat. Seperti itu ya, sholat 23 rakaat berapa? 7 menit. 23 rakaat 7 menit. Nah, katakanlah kita sholat 5 menit. Ya ada 5 tahun sholat kita kalau umur 63 tahun. Dan sholat kita yang 5 tahun belum tentu itu. Karena yang diterima itu sholat yang khusyuk. Kapan kita khusyuk? Pernah ada seorang datang kepada Abu Hanifah. Ada orang kehilangan barang datang ke Abu Hanifah. Syekh Imam, Fadilatul Imam, saya kehilangan barang. Terus jawabnya Abu Hanifah, kamu itu aneh-aneh saja. Saya imam, ahli fikih, ulama. Kok datang ke sini tanya barang hilang? Oh, kalau begitu sudah saya pergi. Begitu dia pergi, orang yang tanya itu dipanggil. Kamu benar kehilangan barang? Iya benar. Oke, sini. Saya kasih tahu, kalau kamu benar-benar ingin barangnya hilang, tibanya hilang kamu sholat. Saya serius sih saya betul-betul tanya nih, bikin gimana barangnya hilang. Ini juga serius. Akhirnya orang ini sholat. Begitu takbir barangnya ketemu. Takbir barangnya ketemu. Di mana khusyuknya? Ya. Bisa jadi kita sholat itu semuanya ditakbir sampai saat itu besok proposal. Di mana khusyuknya? Atau menyusun apa? Nah, 5 tahun belum diterima karena yang diterima adalah yang khusyuk. Ada seorang bertanya kepada guru, kiainya, ustadznya, menanyakan bagaimana perhatian para guru, para salafus saleh terhadap Quran. Jawabannya seperti orang sekarang perhatiannya kepada HP. Jadi orang dulu perhatiannya kepada Quran seperti perhatian orang sekarang terhadap HP. Jadi umur kita itu habis di HP. Ya, kalau umur kita hanya sekali untuk ibadah, walaupun hitung-hitung umur seperti itu sebenarnya tidak ideal juga. Kan tidak semua ibadah itu sholat, puasa, haji, baca Quran, ya kan?
belajar sebagai ibadah, belajar sebagai ibadah. Karena kita sudah ikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi berapapun umur kita yang jadikan ibadah itu sangat sedikit kalau dibandingkan lama kita di surga. Kita kira-kira mau di surga mau berapa tahun? Cita-cita kita di surga mau berapa tahun? Berapa mas? Maunya selama-lamanya kan? Layak nggak kita mau di surga lama-lamanya? Ibadahnya hanya beberapa hari itu. Semua layak. Karena Allah memang telah menyediakan waktu-waktu khusus yang walaupun kita umurnya mungkin hanya 63 tahun, 70 tahun, tapi kita berusaha berlipat ganda. Asal kita mau mengkapitalisasikan umur kita. Salah satunya kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar. Satu malam ini insya Allah banyak ulama juga kalau ada tanggal ganjil bertepatan dengan malam Jumat itu sangat besar kemungkinannya Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu memang ada tanda-tandanya. Ada tanda yang seperti personal, spiritual, rohaniah. Ada rasa khusus, rasa tentram, aman, plong. Ada mungkin tiba-tiba meneteskan air, itu antara lain selalu tanda-tanda air mata maksudnya. Itu selalu tanda-tanda apa namanya Lailatul Qadar. Tapi ada juga tanda-tanda malam, sinar cahaya malam terang kalau ada bulan. Kemudian kalau di siang hari tidak begitu terang. Tapi kita tidak penting mencari tanda-tanda, tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu pasti di bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu pasti di bulan Ramadan. Malam-malam. Sehingga kalau yang siap dari awal sudah selalu ibadah, tarawih, tahajud dan seterusnya, terus maka insya Allah dapat. Tapi memang ada tanda-tanda. Maka 10 hari terakhir ini kita gunakan seoptimal mungkin akan mendapatkan. Coba main 1000 bulan. Tadi saya katakan semuanya ibadah, semua diterima. Seandainya sehari kita butuh biaya hidup, katakanlah kalau mahasiswa 10.000 lah, 10.000 sehari 10.000, ya 1.000 bulan itu 1.000 hari itu sudah berapa? 1.000 bulan itu sudah berapa? Banyak sekali kita akan perlu biaya untuk mendapatkan bulan. Tapi Allah menggratiskan, Allah pokoknya disetarakan kalau kita dapat Lailatul Qadar itu dengan 1.000 bulan. Jadi ini satu yang menggiurkan, sangat menggiurkan. Jadi kalau pada umat Islam tidak kepingin dapat Lailatul Qadar itu ada sesuatu, ada masalah ini. Masa ini kalau diuangkan 1.000 bulan itu diuangkan, setiap bulan itu 1.000, berapa triliun itu? Ya, cuma masalahnya itu masalah imannya, jadi masalah iman. Ibaratnya cash, ceknya itu cek mundur. Karena orang itu diberi cek 1 juta hari ini, tapi kalau seminggu nanti 5 juta, pilih mana? Mungkin pilih yang hari ini yang seminggu. Padahal yang rohania yang jadi pahala itu bisa jadi cash dari sini. Kalau umpamanya hari ini kita dapat Lailatul Qadar, besok ternyata sujud syukur terus kita tidak bisa bangun meninggal, ya langsung itu sudah langsung kita dapat pahala yang disetarakan dengan 1.000. Jadi sangat menyuruhnya. Maka tidak sedikit orang yang kalau mengikuti Rasulullah SAW, i'tikaf itu ada 2 macam. I'tikaf yang biasa itu kapan saja kita disunahkan beritikaf, datang ke masjid tujuannya untuk takarub kepada Allah, kapan saja dan berapa saja, 1 menit 2 menit juga jadi i'tikaf. Tapi ketika dikatakan i'tikaf Ramadan itu beda namanya. Itu berarti i'tikaf di 10 hari terakhir. Ini akan sangat jelas bedanya ketika seseorang bernazar untuk i'tikaf Ramadan. Namanya kalau orang lulus, kalau saya lulus saya mau i'tikaf Ramadan, maka dia tidak bisa hanya i'tikaf datang 5 menit sudah selesai, tidak. Dia harus i'tikaf dari malam pertama, malam seperti sekarang 21 sampai malam terakhir Ramadan dari paginya. Kalau tidak dia berarti melanggar nazarnya sendiri. Sehingga i'tikaf Ramadan yang spesial inilah ya dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika datang 10 hari terakhir
beliau itikaf diikuti oleh keluarganya juga. Dan sekarang alhamdulillah sudah banyak sekali masjid-masjid yang menyelenggarakan itikaf dengan menyediakan segala fasilitas yang diperlukan oleh para mutakifin, makan sahur dan minuman dan lain sebagainya. Saya kira di UI juga kalau ada yang itikaf semua dijamin ya. Siapa yang jamin ya tahu. Kalau dijamin jaminnya tidak banding dengan namanya fadilah namanya. Marilah kita gunakan sebaik-baiknya. Memang pasti Ramadan akan datang tahun depan. Pasti insya Allah ya. Karena tanda-tanda kiamat ya juga masih banyak sekali. Masih lah insya Allah. Tahun depan masih ada Ramadan. Tahun depan masih ada itikaf. Tahun depan masih ada Lailatul Qadar. Tapi masalahnya apakah kita masih hidup tidak? Jadi masalahnya. Jadi seperti kalau Rasulullah mau sholat itu selalu sholatul fatih, sholatlah kau seperti kau sholat pamitan. Sholat tarawih kita ini sholat pamitan terakhir, anggap itu terakhir. Maka Ramadan ini adalah kita anggap Ramadan terakhir. Tapi kita tidak tahu apakah Ramadan kita akan ketemu Ramadan tidak. Ramadannya mungkin akan datang, tapi kita mungkin sudah tidak ada lagi. Maka kesempatan peluang yang luar biasa, momentum yang luar biasa. Kalau orang bisnis itu kadang-kadang gara-gara kehilangan momentum miliaran rupiah hilang, triliunan rupiah. Nah, kita bisa jadi disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangankan itikafnya Lailatul Qadarnya, orang yang berhenti di tempat sholatnya, ya, selama itu dia akan didoakan oleh malaikat, dimintakan ampun oleh malaikat selama dia belum hadar. Habis sholat terus duduk, itu sepanjang duduk di tempat sholat itu malaikat mendoakan kita diampuni dosa. Kita yang banyak dosa layak untuk berlama-lama di masjid. Apalagi kalau dengan itikaf. Mudah-mudahan Allah SWT berikan dorongan kepada kita rindu Lailatul Qadar. Jadi kita berusaha untuk mendapatkannya dan mudah-mudahan sampai puncak akhir Ramadan kita diberikan sebaik-baik kebaikan yang ada dalam Ramadan dan selanjutnya akan berdampak pada perilaku kita setelah Ramadan. Demikian kurang lebih mohon maaf bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.